Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Raja dan Pak Aditya Wirawan. Kita melanjutkan materi sebelumnya ya tentang kepemilikan tanah, Pak Adit. Iya, betul. Nah, ini Pak Adit, kalau misalkan biasa nih kalau kita di masyarakat pas ada jual beli begitu ya, itu ternyata Pak Adit ada banyak kekecewaan ketika sudah membeli. Dan kalau kemarin tadi letter C ya ternyata nggak bisa. Nah ini sudah sertifikat nih Pak Dit. Sudah sertifikat ternyata Pak Dit setelah dibeli, setelah dimiliki, merasa dimiliki nih, loh ternyata ada pihak lain juga punya sertifikat Pak Dit. Nah itu seperti apa? Apakah mana nih yang asli, mana yang palsu kan? Padahal itu semua asli semua kan? Iya, betul. Nah dikeluarkan dari BPN semua. Kira-kira ada nggak sih yang satu harus dibatalkan atau mungkin separuh-separuh atau gimana itu ya? Ya. Oke. Jadi sobat KLC gitu ya. Jadi ini permasalahan yang selalu terjadi gitu ya di kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan masyarakat. Juga satker pemerintah juga mengalami hal yang sama begitu ya. Pengelola BMN, pengelola BMD dan sebagainya itu selalu mengalami hal yang serupa. Nah, terkait dengan permasalahan ini ya, konteksnya adalah pengamanan aset gitu ya. Oke. Jadi konteksnya adalah pengamanan aset. Jadi perkara sengketa tanah merupakan salah satu sengketa yang banyak terjadi di dalam masyarakat gitu ya. Iya, betul, sengketa ya, dan tidak jarang juga harus diselesaikan melalui pengadilan. Tapi masyarakat jadi bingung, pengadilan mana yang berwenang? Di Indonesia itu ada 4 pengadilan. PT UN, pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan agama gitu kan. Ini jadi bingung gitu kan. Mana yang harus kita pilih gitu. Nah, kemudian tak jarang gitu ya, permasalahan ini jadi masyarakat itu malas. Nah, kita mahal lagi gitu ya. Kemudian membedakan gitu ya bahwa antara jadi kita ambil konsekuensinya ada 2 nih, pengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara gitu ya, PT UN gitu. Nah, di dalam hal konteksnya adalah untuk memutus ya perkara-perkara yang terkait dengan hak kepemilikan. Nah, jadi siapa yang punya nih yang sebenarnya? Itu adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya, jadi pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk tadi membatalkan, ya. Apakah bisa membatalkan? Ternyata tidak membatalkan, tetapi hanya menyatakan bahwa itu tidak berlaku sertifikat itu. Salah satunya ya, bukan dua-duanya kan? Bukan, salah satunya. Dalam pembuktian kan selalu dicek nih, mana yang duluan keluar, mana terus ada asal usulnya dan sebagainya semuanya dicek gitu ya. Nanti dibuktikan ya hakim di situ ya. Pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk melakukan pembatalan sertifikat, tetapi hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi untuk menyatakan kekuatan hukum itu, ya tadi kan sudah ada 2 sertifikat. Ya siapakah yang berhak atas tanah itu dinyatakan di pengadilan negeri terlebih dahulu. Nah, kemudian dari putusan itu bisa diajukan ke kantor pertanahan, gitu ya. Nah, kalau kantor pertanahan dengan sukarela, dengan baik hati menerima putusan itu, maka sertifikat itu dicabut dengan sendirinya. Tetapi ada kalanya sertifikat itu nggak dicabut-cabut sama kantor pertanahan, baru kita ke pengadilan tata usaha negara ke PT UN, pengadilan tata usaha negara untuk pencabutan sertifikat. Salah satu sertifikat itu. Iya. Pencabutan itu dalam arti beneran harfiah diambil gitu atau gimana? Ya, jadi ada keluar surat lagi bahwa dicabut, dipakai, diambil, terus dikeluarkan bahwa sertifikat nomor sekian-sekian ini tidak berlaku, sehingga pihak-pihak ketiga yang kena dampak dari sertifikat itu bisa mengajukan kepada yang tadi, yang atas namanya yang kalah tadi. Oke. Terus akhirnya ke PT UN tadi gimana Pak? Nah, nanti kalau di PT UN nanti kan ada sanksinya dan sebagainya. Salah satunya adalah bisa menekan pejabat tun itu untuk mencabut sertifikat tadi. Gitu. Jadi pengadilan negeri setelah itu harusnya ke BPN ya? Ke BPN kalau dia nggak segera nyabut, jadi maju lagi ke PT UN. Oke, gitu ya. Jadi selesai berarti sampai segitu sudah selesai berarti kalau di PT UN.
Kalau di BTUN kan ada proses ya, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung meninjau kembali gitu-gitu. Ternyata lama juga itu. Ya kalau bisa lama bisa cepat gitu ya, tergantung para pihak kan gitu ya. Kalau misalkan kalau nilainya gede mungkin ya mungkin nggak nilainya juga ya, pertimbangannya keadilan juga. Keadilan. Baik, wah ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, jadi ternyata kita baru tahu ya, ternyata ada sertifikat, misalkan ada 2 sertifikat yang double begitu, ternyata bisa salah satunya dihapuskan ya. Barangnya namanya apa? Dihapuskan atau apa ya? Dicabut ya, dicabut dianggap tidak sah. Ya. Akhirnya bisa mengesahkan satu sertifikat tunggal yang benar-benar menjadi pemilik atas tanah tersebut. Oke, nah itu tadi sobat pembelajar, ini menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk kita semuanya. Jadi berhati-hati kalau misalkan sampai terjadi sengketa, double sertifikat, sengketa dan sebagainya seperti tadi, bisa masuk ke pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa siapa yang asli ya, siapa yang asli. Setelah itu kita sampaikan urusan tersebut kepada BPN. Kalau misalkan belum selesai, baru nanti ke PT UN. Mungkin roadnya, jalannya masih panjang ya gitu ya. Maka sebisa mungkin ya ketika transaksi, ketika kita punya aset, ya sebisa mungkin, sedini mungkin kita amankan. Ya, betul. Baik fisiknya maupun secara legal. Fisiknya juga. Oke. Fisiknya otomatis ya. Fisik, legal, administratif. Oke, luar biasa Pak. Baik, sobat belajar, saya kira tentang bukti kepemilikan ya tadi kita selesai. Nanti kita bahas lagi tentang perihal hukum lainnya masih dengan Pak Adit. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.